Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Wahyuningsih dengan NIM 2350210072 kelas B3 MBR. Di sini saya akan menjelaskan materi 5 dengan tema ayat-ayat dan hadis tentang tanggung jawab sosial. Menurut Abdus Salam Zahran, tanggung jawab sosial adalah kesadaran tiap individu atas kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah, hak diri sendiri maupun hak orang lain, dan setiap individu dituntut untuk melakukan kewajiban tersebut. Tanggung jawab sosial adalah komitmen yang kuat untuk berkontribusi dalam masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan seperti mengentaskan kemiskinan, memberikan pelayanan sosial yang baik, mencegah pencemaran lingkungan, dan membuka peluang pekerjaan bagi orang lain. Dilihat dari perspektif ekonomi, tanggung jawab sosial dapat dipahami sebagai kewajiban untuk bertindak sesuai dengan norma, untuk menjalankan usaha secara legal, dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ekonomi. Definisi lain dari tanggung jawab sosial dalam konteks perusahaan yaitu mengharuskan sebuah perusahaan untuk tidak mencari keuntungan materi saja, tetapi juga memberikan kontribusi yang konkret bagi lingkungan sosial perusahaan tersebut. Bukan hanya tentang kegiatan amal usaha, tetapi juga tanggung jawab terhadap kesejahteraan di lingkungan perusahaan tersebut. Dari sejumlah definisi tadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep tentang kewajiban dan hak partisipasi individu maupun organisasi dalam upaya membangun kemaslahatan sosial. Kemaslahatan sosial bisa menyangkut seperti ekonomi, politik, budaya, pendidikan, akhlak, pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat, solidaritas, pemberian informasi yang akurat, dan menjaga keamanan serta melestarikan lingkungan di masyarakat. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab sosial terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat di atas bahwasannya orang-orang mukmin memiliki sifat yang penyayang dan mereka saling tolong-menolong satu sama lain. Tolong-menolong merupakan perbuatan yang saling memberikan manfaat kepada sesama dengan tujuan saling meringankan beban. Yang kedua, terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dari ayat tersebut, bentuk tanggung jawab sosialnya adalah membantu antar sesama melalui penyaluran zakat, karena menafkahkan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan, termasuk bagian dari tolong-menolong dan mampu mempererat hubungan sosial. Ibadah seperti zakat, sedekah, dan infak mampu mempererat hubungan sosial, sehingga seluruh anggota masyarakat merasakan dan bertanggung jawab atas penderitaan yang dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya. Materi selanjutnya yaitu implementasi tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sosial itu menyangkut dengan partisipasi dan posisi seseorang atau kelompok di dalam sebuah masyarakat melalui berbagai usaha untuk menciptakan kepentingan bersama. Tanggung jawab sosial harus dimiliki oleh semua generasi, terutama generasi muda yang memiliki peran penting dalam perubahan dunia dan menciptakan masyarakat serta lingkungan yang baik dan berdampak positif
bagi generasi selanjutnya di masa yang akan mendatang. Setiap individu, organisasi, ataupun perusahaan dituntut aktif untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dan menjaga lingkungan untuk kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial memuat berbagai hal yang harus diperhatikan, seperti yang pertama, sikap peduli terhadap sesama. Sikap peduli terhadap sesama dianggap sebagai ibadah dan menjadi salah satu bagian dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, berkontribusi dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadi aktif dalam kegiatan sosial, seperti membantu sesama dan memberikan bantuan berupa uang ataupun barang lainnya untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan lingkungan. Hal ini contohnya seperti menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari. Adapun beberapa implementasi tanggung jawab sosial yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang paling sederhana namun berdampak besar adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab sosial yang tidak boleh dianggap remeh, karena merupakan bentuk kepedulian kita terhadap generasi mendatang. Tindakan ini bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan non-organik, serta mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, kita bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan seperti kerja bakti dengan menjaga lingkungan. Kita turut berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dan melestarikan alam. Yang kedua, membantu sesama. Kita dapat membantu sesama tetangga yang membutuhkan dan menolong mereka yang sedang sakit. Dalam Islam, manusia harus menyisihkan sebagian hartanya untuk bersedekah, berinfak, dan berzakat. Seseorang yang melaksanakan zakat secara tidak langsung berarti ia telah melakukan tindakan yang mencegah terjadinya konflik sosial, umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Zakat merupakan solusi bagi mereka yang membutuhkan bantuan finansial. Tindakan tersebut termasuk dalam tanggung jawab sosial. Diperintahkannya umat Islam untuk zakat dan ibadah sosial lainnya adalah merupakan media untuk menjembatani dan mempererat hubungan sosial. Hal itu merupakan bentuk kepedulian kepada sesama dan saling membantu dan tolong-menolong. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial seperti donor darah, menjadi relawan di panti asuhan ataupun rumah sakit, serta mengikuti kegiatan penggalangan dana dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, kita dapat berbagi kasih sayang, pengetahuan, dan waktu yang dengan sesama, dalam artian kita sudah berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.